Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang tak kenal maka tak sayang. Terkait dengan bantuan PKH, mungkin banyak sekali dari masyarakat luas yang tidak mendapatkan bantuan PKH ini mengira bantuan PKH itu enak ya, yang dapat uang terus. Nah, di sini channel Diari PKH akan menginformasikan betapa ribetnya menjadi penerima manfaat dari bantuan PKH. Sahabat itu, kira-kira bantuan PKH itu seperti apa dan ribetnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang tak kenal maka tak sayang. Mungkin ini berkaitan dengan banyak sekali dari masyarakat yang mungkin menganggap ya bantuan PKH ini banyak sekali yang tidak tepat sasaran sahabat YouTube. Namun sebenarnya bantuan PKH ini sangat ribet ya, sangat ribet bagi keluarga penerima manfaat yang mendapatkannya, dan juga untuk mendapatkan bantuan PKH sendiri ini melalui berbagai macam proses yang saya rasa ini tidak mudah sahabat YouTube. Oleh sebab itu, mari kita ciptakan bersama-sama bantuan PKH ini lebih tepat sasaran lagi. Jadi masyarakat yang mendapati di lingkungannya memang ada keluarga penerima manfaat PKH yang tidak layak karena mampu, bisa dilaporkan ke dinas sosial di masing-masing kabupaten atau kotanya sahabat YouTube ya. Oke sahabat YouTube, langsung saja informasi ini saya nukil ya, saya nukil atau saya ambil dari salah satu tiktokers PKH yaitu Mbak Jihan Nabila. Mungkin bagi sahabat YouTube yang belum pernah ataupun belum mengfollow TikToknya Mbak Jihan bisa di follow. Untuk linknya saya kasih di kolom deskripsi sahabat YouTube ya. Oke sahabat YouTube, langsung saja kita lanjutkan pembahasannya tentang tak kenal maka tak sayang. Apa sih bantuan PKH? Jadi bantuan PKH ini ada 4 macam istilah sahabat YouTube ya, atau 4 hal yang penting dari bantuan PKH. Yang pertama, bantuan PKH itu adalah bantuan non tunai bersyarat. Nah, maksudnya bantuan non tunai bersyarat itu apa? Jadi bantuan PKH ini tidak diberikan secara langsung atau secara tunai kepada keluarga penerima manfaat PKH-nya. Beda sama dengan BST ya sahabat YouTube. Kalau BST dana desa itu kan langsung diberikan dari PT Pos ya, langsung diberikan dalam bentuk uang. Namun kalau PKH ini dari Bank Himbara mentransfer bantuan PKH ke kartu KKS atau kartu merah putih, kartu ATM masing-masing keluarga penerima manfaat PKH, di mana setelah bantuannya masuk ke dalam kartu KKS-nya, baru para keluarga penerima manfaat PKH ini mengambilnya dan memanfaatkannya untuk kebutuhan masing-masing sesuai komponennya sahabat YouTube. Nah, kemudian yang dimaksud dengan bersyarat adalah jadi bantuan PKH ini diberikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat. Syaratnya apa saja sih bantuan PKH? Yang pertama termasuk keluarga kurang mampu. Yang kedua, terdaftar ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Kemudian syarat yang ketiga adalah memiliki komponen PKH. Komponen PKH itu apa saja? Yang pertama ada ibu hamil atau balita, atau memiliki anak sekolah SD sederajat atau SMP sederajat atau SMA sederajat. Kemudian ada lagi memiliki komponen lansia di atas 70 tahun dan juga memiliki komponen disabilitas berat di dalam satu kartu keluarganya sahabat YouTube. Perlu dicatat ya, dalam satu kakaknya. Kalau beda kakak bagaimana? Ya tidak bisa sahabat YouTube. Itu yang pertama. Jadi bantuan PKH itu adalah bantuan non tunai bersyarat. Kemudian
Yang kedua, bantuan PKH itu disebut juga dengan bantuan berkomitmen. Maksudnya bantuan berkomitmen ini apa? Jadi keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan PKH dituntut untuk berkomitmen mematuhi aturan-aturan yang ada di dalam PKH, sahabat YouTube. Yang pertama, para keluarga penerima manfaat PKH ini wajib hadir, wajib datang ke pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau disingkat P2K2 ya, atau lebih sering disebut sebagai FDS, Family Development Season, setiap bulannya, sahabat YouTube ya, setiap bulannya. Kemudian komitmen yang kedua bagi KPM yang memiliki komponen ibu hamil tentunya harus memeriksakan kehamilan si komponen ibu hamil ini tadi ke fasilitas kesehatan minimal 3 kali selama kehamilannya. Kemudian untuk komponen balita ya harus datang setiap bulan ke posyandu untuk memantau kesehatan ataupun memantau daripada perkembangan si anak balita ini, sahabat YouTube. Kemudian untuk yang memiliki komponen anak sekolah mulai SD sederajat sampai SMA sederajat, maka keharusannya, sahabat YouTube ya, komitmennya harus datang ke sekolahnya minimal 80% dalam waktu 1 bulan, sahabat YouTube. Nah, jadi sangat ribet. Kemudian untuk yang memiliki komponen lansia dan juga disabilitas berat, ini harus datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kesehatannya minimal 1 kali dalam 1 tahun, dan terbaru setiap tahapnya ini harus datang minimal 1 kali. Karena PKH ini ada 4 tahap ya, berarti dalam 1 tahun harus datang 4 tahap minimal ya, sahabat YouTube, dalam 1 tahunnya. Nah, jadi sangat ribet sekali. Belum lagi di PKH, para keluarga penerima manfaat PKH ini harus berkomitmen memanfaatkan bantuannya sesuai peruntukannya. Jadi tidak boleh untuk dibuat membeli rokok, kemudian membeli pulsa, kemudian membeli minuman-minuman keras, obat-obatan terlarang. Ini tidak boleh, sahabat YouTube. Dan juga komitmen yang penting lagi, para keluarga penerima manfaat PKH ini tidak boleh bersinggungan dengan yang namanya rentenir. Jadi untuk kartu PKH, KKS itu tidak boleh digadaikan, sahabat YouTube. Nah, kalau seandainya ada keluarga penerima manfaat PKH yang tidak berkomitmen ya ke dalam aturan-aturan PKH tadi itu, maka resikonya yang pertama, bantuannya bisa ditunda ya atau ditangguhkan. Yang kedua, bisa dicabut kepesertaan PKH-nya, sahabat YouTube. Jadi sangat ribet, sahabat YouTube. Kemudian di PKH juga dikenal dengan istilah bantuan edukatif, bantuan ada sisi pembelajarannya, sahabat YouTube. Dimana tadi saya sudah bilang setiap bulan ada yang namanya FDS, Family Development Season, atau P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, di mana keluarga penerima manfaat PKH ini akan diajari oleh pendamping PKH setelah melalui berbagai macam pelatihan si pendamping PKH ini ya. Jadi nanti akan diajari yang namanya cara mendidik anak yang baik dan benar, kemudian cara mengatur keuangan keluarga yang baik dan benar, kemudian juga diajari untuk hidup sehat. Sehingga nantinya para keluarga penerima manfaat PKH ini diharapkan memiliki perubahan pola pikir, perubahan mindset, serta memiliki perubahan perilaku, sahabat YouTube. Mungkin yang awalnya suka marahi anaknya, setelah mengikuti P2K2 atau FDS jadi tidak memarahi anaknya. Yang awalnya suka hutang ya, suka berhutang ke rentenir, suka menggadaikan, sehingga setelah mengikuti FDS tidak suka hutang dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, sahabat YouTube. Dan di PKH juga dikenal istilahnya ada graduasi, sahabat YouTube. Ada graduasi alamiah dan juga ada graduasi mandiri. Graduasi itu adalah maksudnya suatu proses lepasnya atau keluarnya keluarga penerima manfaat PKH dari program PKH. Yang pertama ada graduasi alamiah. Maksudnya setelah si KPM ini tidak memiliki syarat-syarat daripada bantuan PKH, tidak memiliki komponen PKH, maka secara otomatis keluarga penerima manfaat PKH tersebut akan keluar dari bantuan ataupun dari program PKH. Misal
anaknya sudah lulus, tidak ada anak balita, tidak ada ibu hamil, tidak ada lansia, tidak ada disabilitas berat, maka yang bersangkutan akan keluar secara otomatis, disebut juga dengan graduasi alamiah. Yang kedua ada namanya graduasi mandiri, sahabat YouTube. Di sini ada kalanya si KPM ini merasa dia sudah mampu, meskipun kalau dilihat ya masih sama, masih belum mampu, cuman dia memiliki pemikiran memberi kesempatan kepada yang lain. Nah, ini ada namanya graduasi mandiri, sahabat YouTube. Ada juga dia keluar dari PKH karena dia sudah mampu dari segi ekonominya, sahabat YouTube, sehingga dia keluar, namanya adalah graduasi mandiri sejahtera, sahabat YouTube. Bisa dipahami ya. Dan perlu kita tekankan bahwasanya bantuan PKH ini bukanlah gaji yang setiap bulannya, yang setiap tahapnya harus diterima oleh keluarga penerima manfaat PKH, sahabat YouTube. Oleh sebab itu, para keluarga penerima manfaat, ayo tetap semangat, tetap berusaha, bekerja semampunya, sekuatnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sahabat YouTube. Oke, sahabat YouTube, dan informasi tambahan bagi yang bantuannya masih belum cair, baik itu bantuan PKH, BPNT ya sahabat YouTube, dan juga mungkin bantuan BST. Nah, ini kejelasannya adalah bahwasanya data sahabat YouTube semua tentunya belum padan dengan data yang ada di Dukcapil. Maka solusinya untuk bisa cair kembali maka menunggu proses pemadanan data berikutnya. Karena pada saat ini proses pemadanan data sudah ditutup dan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia membocorkan bahwasanya untuk pemadanan berikutnya akan dibuka kembali di bulan April ini, entah nanti di pertengahan atau di akhir bulan April ya. Semoga saja yang masih belum cair nanti setelah di pemadanan di bulan April ini sudah dipadankan, nanti di tahap ketiga yaitu di bulan Juli tahun 2021 bantuan PKH-nya sudah bisa cair kembali, sahabat YouTube. Bisa dipahami ya? Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Tak kenal maka tak sayang, itu adalah pepatah yang mengatakan bahwasanya para masyarakat umum luas, jangan dikira penerima bantuan PKH itu enak ya, dapat uang terus. Jadi tidak, ada ribetnya sahabat YouTube, ada ribetnya. Dan kadang ribetnya segitu, dana ataupun bantuan yang didapatkan hanya sedikit, 225.000 untuk komponen SD 1 anak saja. Jadi ya itu adalah resiko. Jadi kita harapkan masyarakat juga lebih memahami. Kalau misalkan ada yang memang tidak tepat sasaran, mohon dilaporkan ke dinas sosial di masing-masing kabupaten atau kota biar segera ditindaklanjuti. Oke sahabat YouTube, itu saja video pada kali ini. Sekian, terima kasih. Sebelum meninggalkan video kali ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya. Oke sahabat YouTube, sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.